إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يا معشر المسلمين والجمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة يمسك والإمام يتوب فقد لغوا أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Husna yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, para pemuda, remaja dan anak-anak, sahabat-sahabat cinta, sebagai manusia yang mengaku beragama Islam, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya, saya beserta keluarga dan kita semua bersama keluarga kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan cara yang sangat-sangat mudah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan, kita jauhi semua larangan Allah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, judul khutbah kali ini adalah semua bisa jadi pahlawan. Kita sama-sama tahu 2 hari yang lalu bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Kita mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah merebut kemerdekaan kita sehingga kita bisa jadi merdeka sampai saat ini. Dan ternyata banyak orang-orang yang tidak tertera sebagai pahlawan nasional, tapi mereka sesungguhnya adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Kita, saya, kita, dan semua keluarga kita bisa jadi seperti ini, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang khatib, bisa seorang pedagang, bisa menjadi seorang pejabat, dan jabatan-jabatan lainnya. Apapun pekerjaan dan profesi kita bisa jadi karena perbuatan orang-orang terdahulu yang telah berjuang untuk mendidik kita, untuk membesarkan kita. Bahkan kedua orang tua kita sudah membesarkan kita. Sang ibu kita sudah membesarkan kita sejak dalam rahimnya. Lalu lahirlah kita. Orang tua kita adalah pahlawan kita sesungguhnya. Mereka telah berjuang untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Entah bagaimana mereka berjuang, bisa jadi kita tidak tahu. Karena kita tahu bahwa kita lahir, kita tidak tahu siapa yang menolong kita. Lalu seiring berkembangnya zaman dan bertambahnya usia kita bisa menjadi orang-orang penting, bisa menjadi orang-orang yang sukses, bisa menjadi orang yang cerdas karena ada guru-guru yang telah mendidik kita beberapa tahun yang lalu, bahkan 50, bahkan 60 tahun yang lalu pernah mendidik kita. Mereka adalah pahlawan kita, orang-orang yang terus berjuang menjadikan kita seperti saat ini. Artinya apa? Bahwa kita saat ini bisa hadir di sini karena ada orang-orang yang berperan penting dalam kehidupan kita di masa lalu. Orang-orang yang telah berjuang, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwanya, sehingga kita bisa sampai detik ini menjadi orang yang bermanfaat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah telah mengingatkan kita semua dalam sebuah firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Lalu Allah tambahkan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, tentu sebagai manusia yang normal, kita tentu bisa melakukan itu. Karena ini adalah perintah Allah. Wa ahsinu, singkat, jelas, dan padat. Dan berbuat baiklah. Allah perintahkan kepada saya, keluarga saya, kepada kita semua dan keluarga kita untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun, kepada tanaman pun kita mesti berbuat baik. Bisa jadi ayat ini yang mendorong para pahlawan kita untuk berjuang memerdekakan bangsa kita, yang telah mendorong orang-orang yang telah membuat kita jadi besar, membuat kita jadi sukses, yang merasa bahwa ini adalah perintah Allah yang mereka terus lakukan sampai kita menjadi seperti ini. Lalu Allah jelaskan pula dalam surah yang sama, innallaha yuhibbul muhsinin, dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kita yang saat ini masih hidup, menunggu kematian kita yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, kita semua masih punya kesempatan untuk berbuat baik. Sekecil apapun itu, bahkan sebesar apapun itu bisa kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu dilihat oleh manusia, belum tentu dicatat oleh manusia sebagai pahlawan, belum tentu kita berbuat baik selama hidup kita dijadikan kita sebagai pahlawan nasional. Tapi yang jelas perbuatan baik yang kita lakukan, kita
kita akan dicatat sebagai pahlawan oleh para malaikat. Malaikat mencatat nama-nama kita, orang-orang yang sholat di Masjid Al-Husna ini, orang-orang yang berjuang untuk membesarkan masjid ini, mendirikan masjid ini, menyiarkan agama Islam, dan berbuat baik lainnya. Malaikat akan mencatat itu, dan catatan itu akan malaikat serahkan kepada Allah nanti. Dan di akhirat nanti bisa jadi semua yang hadir saat ini adalah pahlawan bagi Islam, pahlawan bagi bangsa kita, pahlawan bagi lingkungan Sidodadi dan Kampung Jawa, pahlawan bagi Kecamatan Sungai Liat, pahlawan bagi Kelurahan Sriminanti, pahlawan bagi Kabupaten Bangka, pahlawan bagi Provinsi Bangka Belitung, bahkan pahlawan dunia. Hal yang sederhana, ketika seseorang mengambil sampah tidak dilihat oleh orang lain, lalu ditempatkan di tempat sampah, tidak satu pun orang melihatnya, tidak satu pun orang yang tahu bahwa dia adalah pahlawan yang telah membersihkan sampah itu. Bahkan mungkin tidak satu pun orang yang menyaksikan seorang marbot yang membersihkan lantai masjid dari curahan hujan, dan saat itulah malaikat mencatatnya. Bisa jadi justru marbot masjid inilah yang akan menjadi teladan kita di akhirat nanti, yang kita tidak sangka-sangka menjadi pahlawan bagi kita semua, karena telah memberikan contoh kepada kita semua. Artinya apa? Kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pahlawan. Seorang pahlawan yang betul-betul berniat karena Allah. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sungguh sesuatu itu tergantung niatnya. Kita sama-sama tahu bahwa kita perlu berniat hanya karena Allah. Kalaupun ada niat-niat lainnya, ingin menjadi sukses, bahagia, menyenangkan keluarga dan lain-lain, menjadi tokoh masyarakat, bisa saja niat itu dimunculkan. Tapi yang pertama kita munculkan adalah niat karena Allah. Kita ingin menjadi orang penting karena Allah. Kita ingin menjadi orang sukses karena Allah. Kita menjadi orang yang berpendidikan karena Allah. Kita ingin menjadi pejabat yang tinggi karena Allah. Kita menjadi anggota dewan pun karena Allah. Niat itu mesti dipasang terus setiap hari. Karena apa? Dengan niat itulah kita akan dicatat sebagai pahlawan oleh para malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sholat Jumat, bapak-bapak, sahabat-sahabat tercinta yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita membutuhkan orang-orang yang berkepedulian yang sangat tinggi kepada bangsa ini. Orang-orang yang peduli kepada umat Islam, orang-orang yang peduli kepada alam Indonesia, orang-orang yang peduli kepada semua hal yang ada di Indonesia ini, bahkan dunia. Yaitu orang-orang yang berani berjuang hanya karena Allah, bukan mengharapkan kebahagiaan dunia semata, tapi mengharapkan ridho Allah, kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Kita sama-sama tahu, kita telah sama-sama berjuang untuk memunculkan seseorang menjadi pemimpin di tingkat lingkungan dan lain-lain, bahkan menjadi bupati, wali kota, presiden sekalipun. Kita sudah memilih mereka. Kalaupun ada hal yang kurang pas saat ini, bisa jadi karena kita keliru memasang niat untuk memilih pemimpin itu. Bisa jadi karena kita tidak tahu apa yang ada di niat para pemimpin itu. Bagaimana kita bisa maju? Tentu kita perlu pemimpin yang berani mewujudkan rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh dunia. Bukan hanya untuk kampung kita saja, tapi untuk Indonesia dan seluruh dunia. Jadi ketika kita memilih seseorang menjadi pemimpin, sesungguhnya kita adalah pahlawan bagi pemimpin tersebut. Dan pahlawan itu akan dicatat kebaikannya oleh malaikat dan dilaporkan kepada Allah kalau kita niatkan karena Allah. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, siapapun yang menjadi wakil rakyat yang telah hadir saat ini dimanapun berada di seluruh Indonesia, bisa jadi mereka terwujud harapan menjadi pemimpin dan wakil rakyat itu karena ada pahlawan-pahlawan yang mendukung mereka. Alangkah sayangnya kalau pahlawan ini dilupakan oleh sang wakil rakyat, oleh sang pemimpin yang sudah jadi saat ini. Dan ke depan kita mesti berani meniatkan apapun yang kita lakukan karena Allah, termasuk menjadi pahlawan bagi bangsa kita, bagi kabupaten kita, provinsi kita, kampung kita. Kita memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah, bukan yang berani memberikan suap,
bukan yang berani hanya berceloteh saja, bukan hanya yang sekedar janji-janji manis saja, tapi pemimpin yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, jamaah sholat Jumat yang saya banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Allah perintahkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kalau Allah sudah mencintai kita, kita tidak perlu lagi gelar pahlawan dari siapapun. Karena Allah sudah cinta kepada kita, maka kehidupan dunia kita akan bahagia. Walaupun dilihat orang kita sengsara, tapi kita merasakan kebahagiaannya. Dan insya Allah pasti kalau Allah sudah mencintai kita, akhirat kita juga akan bahagia. Kita akan berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, orang normal paham dengan maksud ayat surat Al-Baqarah ayat 195 itu dan hadis Nabi tentang innamal a'malu binniyat. Kita pasang niat kita hanya karena Allah agar kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk menjadikan diri kita, menjadikan semua keluarga kita, menjadikan orang-orang yang kita cintai sebagai pahlawan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa barik jakalika wa kamilika amadina wa barik wa asruka wa barik sayyidina Rami wal Hajjam wa imam baitul haram wa qasimi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali anbuni sahabati muslimin ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wassallimu taslima. Qala Rasulullah fi hadithihi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.